Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jom Stopa, mahasiswa Universitas Terbuka NIM 859667617, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA sesi ke-8 KP1 tentang udara dan batuan. Nah, apa itu? Serangkaian eksperimen sains dasar yang umumnya terdapat dalam kurikulum Bumi dan Alam Semesta. Nah, untuk kegiatan ini bertujuan membuktikan sifat-sifat fisik serta kegunaan udara dan batuan melalui pengamatan langsung. Nah, untuk praktikum ini dibagi menjadi dua fokus utama dengan beberapa variasi percobaan. Yang pertama, percobaan materi udara, dan yang kedua, percobaan materi batuan. Untuk alat dan bahan pada percobaan pertama, yaitu pembakaran memerlukan udara, di antaranya saya sudah menyediakan ada 2 buah lilin dengan panjang yang sama, 3 gelas kaca dengan ukuran berbeda, 1 korek api, dan juga stopwatch. Nah, di sini saya sudah menyediakan 2 buah lilin dengan tinggi berbeda di atas meja dengan panjang sekitar jaraknya 30 cm antar lilin. Dan juga saya sudah menyediakan 3 gelas berbeda, kecil, sedang, besar. Kemudian kita akan nyalakan kedua lilin dengan menggunakan korek api. Selanjutnya, kita akan tutup salah satu lilin dengan menggunakan 3 gelas berbeda, kecil, sedang, besar. Kemudian kita akan hitung berapa durasi waktu dari kondisi lilin hidup menjadi mati dengan menggunakan stopwatch. Kita akan mulai. Untuk pengamatan pertama menggunakan gelas yang kecil. Baik, pada hasil percobaan pertama, setelah diamati bahwa lilin yang asalnya menyala ketika ditutup oleh gelas perlahan akan padam dikarenakan tidak ada udara yang masuk ke dalam gelas yang menyebabkan lilin padam. Pada percobaan kedua, yaitu udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, dan untuk alat dan bahan yang sudah saya sediakan diantaranya ada 1 buah lilin, piring, gelas kaca, korek, dan juga stopwatch. Untuk percobaan kedua, yaitu udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, dan untuk alat dan bahan yang sudah saya sediakan diantaranya ada lilin yang sudah saya simpan di atas piring dan sudah saya isi juga dengan sedikit air. Kemudian saya akan nyalakan dengan korek api. Setelah itu, saya akan tutup untuk lilin ini dengan menggunakan gelas yang berukuran besar, dan kita akan lihat bagaimana perubahannya dan menghitung waktu api dari menyala ke mati. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Kita akan lihat bagaimana perubahannya. Oke, dan ternyata untuk durasi waktu lilin dari api hidup ke mati yaitu sekitar 10,47 detik. Untuk percobaan yang kedua, setelah saya amati, lilin akan padam setelah ditutup oleh gelas dan air akan perlahan masuk ke dalam gelas karena tekanan udara di dalamnya menurun akibat pembakaran, sehingga air akan tersedot ke dalam gelas. Pada percobaan yang ketiga, udara sebagai sumber energi. Untuk alat dan bahan yang sudah saya sediakan diantaranya ada 3 buah balon, selotip, selongsong ballpoint, tali yang sudah saya ganti dengan benang, dan juga stopwatch. Pada percobaan yang ketiga, yaitu udara sebagai sumber energi, di sini saya telah menyediakan 1 buah balon yang sudah saya tiup hingga membesar. Kemudian saya tempelkan pada rancangan roket-roketan, dan saya rekatkan antara rancangan roket dengan balon menggunakan selotip. Kemudian saya akan lepaskan karet ikatannya pada balon, dan akan saya amati bentuk dan gerakan balon ketika dilepaskan.
Oke, kita mulai. Masih dengan percobaan ketiga, udara sebagai sumber energi. Tanpa menggunakan lintasan, di sini saya sudah meniup 2 buah balon dengan variasinya. Kemudian saya lepaskan dan saya amati. Dari percobaan yang ketiga, setelah saya amati, dengan lintasan, udara dapat mendorong sebuah balon dengan beraturan 3 kempes. Dan tanpa lintasan, udara bergerak dengan cepat hingga membuat balon bergerak cepat tak beraturan. Kegiatan praktikum batuan, bentuk alat dan juga bahan yang sudah saya sediakan, diantaranya ada 5 macam batuan. Yang kedua ada cairan HCl. Yang ketiga ada loop. Dan yang terakhir ada pipet. Pertama, letakkan sebuah batuan di atas lantai. Lalu, teteskan tetesan HCl dan amati apa yang terjadi. Batu diklasifikasikan asal terbentuknya menjadi 3, yaitu batuan beku, sedimen, dan metafor. Dari percobaan batuan dihasilkan bahwa batu yang ditetesi oleh HCl yaitu hanya bereaksi pada batu bata dan batu genteng. Nah, untuk hasil percobaan keempat, setelah saya amati, batu yang ditetesi oleh cairan HCl hanya bereaksi pada 2 batuan, yaitu batuan bata dan juga batuan genteng. Dan batuan atau batu diklasifikasikan asal terbentuknya menjadi 3 bagian, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamor. Nah, itu untuk pengertian dan penjelasan singkat tentang praktikum IPA sesi ke-8 KP1 materi udara dan batuan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dalam penjelasan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.